saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi ayat ini sangat singkat sekali dan sangat mudah untuk dihafal. Mari sama-sama kita membacakannya. Tetaplah berdoa. Saudara, saya rasa sebagian besar dari kita pernah mendengar ungkapan yang berbunyi, doa adalah nafas hidup orang percaya. Ungkapan ini hendaknya menyuarakan betapa esensialnya atau betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Selayaknya seperti manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas, maka demikian juga seharusnya orang percaya tidak bisa hidup tanpa berdoa. Saudara, dengan pemahaman bahwa doa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Sang Ilahi, maka manusia bisa dikenal sebagai makhluk yang berdoa. Karena sesungguhnya manusia itu selalu mencari sosok ilahi dan ia akan selalu mencari cara untuk berkomunikasi dengannya. Dan kita sebagai orang percaya yakin bahwa sosok Sang Ilahi itu adalah Allah Tritunggal. Hal ini disuarakan oleh seorang teolog yang bernama John Owen yang pernah berkata bahwa berdoa adalah natur alamiah orang percaya. Saudara, kita yang mengaku sebagai orang percaya sesungguhnya pasti pernah berdoa dan pasti bisa berdoa. Selayaknya manusia bernafas secara otomatis, demikian juga kita seharusnya orang percaya berdoa secara otomatis. Tapi seringkali kita memahami bahwa berdoa itu sebagai suatu kegiatan atau momen. Contohnya doa makan, doa pagi, doa sebelum tidur, doa kalau lagi kena masalah. Sehingga kita tidak menganggap hal itu sebagai natur hidup kita. Karena kita tidak melakukan itu setiap saat, hanya pas butuh aja. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa berdoa. Saudara, bukankah sesungguhnya jika manusia berdosa dan berdoa kepada Allah yang kudus, bukankah itu adalah sebuah anugerah? Kristus melayakkan kita agar kita bisa berdoa. Dan bukan hanya melayakkan, tapi Kristus juga turut berdoa bagi kita dan murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 17 itu diceritakan bahwa Yesus turut berdoa bagi murid-muridnya. Maka saudara, berdoa bukanlah hanya sebuah momen atau kegiatan, tetapi sebenarnya berdoa kita bisa lakukan kapanpun, ketika kita bekerja dan sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Sebutlah nama Tuhan, berkomunikasilah dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mengundang kita untuk berkomunikasi dengannya, untuk melibatkan Dia kapanpun itu. Selain itu, mungkin sebagian besar dari kita atau beberapa dari kita merasa malu atau sungkan ketika kita dipercayakan untuk memimpin doa di depan umum. Karena kita nggak bisa menyusun sajak dalam doa. Namun, bukan hanya sajak yang indah berkenan di hadapan Tuhan, bukan? Doa yang sederhana adalah doa yang berharga di hadapan Tuhan. Doa yang didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Jika itu sudah menjadi natur kehidupan kita sebagai orang percaya, maka ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Tuhan mengundang kita
untuk dalam setiap langkah kehidupan, untuk terus melibatkan Dia. Biarlah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdoa, karena berdoa adalah hal esensial dalam relasi kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon mampukanlah kami, biarlah kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Engkau dengan hati yang penuh sungguh dan mau intim dekat dengan Engkau melalui doa. Dan tolonglah kami Tuhan, biarlah kami hari ini semakin diingatkan lagi bahwa pentingnya berdoa, pentingnya untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Dan inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.